Hahaha. Teman kecil. Bangun. Bangunlah teman-teman kecil. Di mana ini? Ini adalah surga. Saya Tai Bai Jinsing. Hahaha. Surga. Surga. Tai Bai Venus. Mungkinkah ini terjadi? Saya berhalusinasi sebelum saya tersengat listrik. Hei, bagaimana ini bisa menjadi ilusi? Ini benar-benar surga. Jika Anda tidak percaya, lihat, ini adalah harta karun dari surga. Apa ini? Ini adalah kewaskitaan. Gunakan pembersih batu giok bening dengan berat molekul rendah dan berkualitas tinggi. Berbicara bahasa manusia, UPS. Itu yang kalian manusia sering sebut sebagai obat tetes mata. Setelah menggunakannya, dapat melihat semuanya. Memberikannya padamu. Berikan padaku. Mengapa? Oh, 2 hari yang lalu. Kaisar Langit mengirimiku tugas baru. Biarkan saya mengelola produk limbah surga. Saya tidak bisa melakukannya sendiri. Saya akan menghitung dengan jari saya. Anda dan saya ditakdirkan. Aku memanggilmu ke sini secara khusus. Bagaimana kabarnya? Apakah Anda bersedia melakukan pekerjaan ini? Bagaimana Anda mengelola produk limbah ini di Shangxian? Cara menghitung gaji. Sangat sederhana. Saya baru saja membawa rutinitas harian saya ke sini. Beberapa memo online. Dikemas ke dalam kategori. Lalu, dihancurkan secara seragam oleh Lei Gong. Apakah ini gaji? Selama Anda menyukai hal-hal ini, Anda dapat mengambil semuanya. Haha. Ini adalah hal-hal yang digunakan oleh para dewa. Itu semua pasti bayi, bukan? Anda dapat menghasilkan banyak uang dengan ini. Dengan cara ini saya tidak perlu khawatir tentang uang. Abadi. Hahaha. Abadi. Saya menerima pekerjaan ini. Bagus. Mari kita mulai. Mari kita mulai. Ya Tuan. Ini terlalu banyak pemborosan. Aku juga tidak bisa memindahkannya. Saya pernah melihat ini di TV. Sangat berat. Bagaimana saya harus mengambil kembali barang-barang ini? Tai Bai Shangxian. Hei. Kenapa kocokanku ada di sini? Saya sudah mencarinya sejak lama. Ternyata ditempatkan di tumpukan sampah ini. Oh, efisiensi ini. Aku tidak menyangka kamu begitu mudah. Miliki kegigihan seperti itu. Siapa yang tidak tahu cara memungut sampah? Hindari jalan memutar selama 40 tahun. Baiklah, ayo kita kesini dulu hari ini. Memberimu bayi. Apa ini? Di sini juga tidak ada uang. Ini adalah tas penyimpanan untuk semuanya. Jangan menganggapnya kecil. Itu bisa menampung segala sesuatu di dunia. Dan tidak peduli berapa banyak barang yang Anda kemas. Aku bahkan tidak bisa merasakan setengah dari bebannya. Ketika Anda ingin mengambil sesuatu di dalam, jangkau saja dan gali dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Itu tidak benar. Dapatkan itu untukmu. Apakah pengangkutan sampah menjadi masalah?
Sangat ajaib. Kalau begitu, aku akan masukkan barang-barang itu ke dalamnya. Apakah itu cukup? Ya, yang diperlukan hanyalah sebuah pemikiran. Barang otomatis bisa terbang ke dalam tas. Haha. Ayo. Ini. Tapi izin dari surga ke bumi. Saat Anda ingin melakukan perjalanan antara dua tempat, hanya 2 putaran untuk membuka saluran. Bagus. Terima kasih, Taibai Xiangxian. Dengan ini, akan lebih nyaman bagiku. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Jika ada kesulitan, Anda juga dapat mengirimi saya pesan melalui gelang ini. Ya. Menerima. Wah. Hahaha. Saya kembali. Jadi aku tidak sedang bermimpi sekarang. Gelang karung semua ada di sana. Tampaknya semuanya benar. Botol obat tetes mata waskita ini. Bisakah aku benar-benar melihat semuanya? Wow. I Jingran benar-benar memiliki kemampuan untuk melihat menembus. Bagaimana saya harus menggunakan kemampuan perspektif ini? Hasilkan uang. Ah, aku bisa membeli tiket awal. Dengan mata waskita di tangan. Apa perbedaan antara tiket gosok ini dan pengambilan uang? Amal. Pembiayaan toko loter, selamat datang. Apa yang ingin kamu beli? Saya ingin beberapa tiket awal untuk mencoba keberuntungan saya. Anda memilih denominasi mana yang Anda inginkan? Ya. 100.000 yuan. Lalu inilah beberapa gambarnya. Bagus. Tidak banyak orang yang mendapat hadiah. Untungnya saya punya perspektif. Jika tidak, Anda harus membayar sampai mati. Totalnya adalah 300 yuan. Alipay menerima 300 yuan. Ini adalah 300 yuan terakhir yang saya miliki. Semoga tidak ada yang salah. $500. 2.000. 800 yuan. 805.000. Ada satu lagi seharga 100.000. Lebih baik menebusnya dengan cepat. Tenang saja. Bos menebus hadiahnya. Bagus, bagus. Mohon tunggu sebentar. Tamu. Anda sangat beruntung, bukan? Semua kena. Sebanyak 188.300 yuan. Menghapus pajak adalah 86.640 yuan. Bagaimana saya bisa membayar Anda? Ini adalah kode pembayaran saya. Bisakah Anda memindainya? Oke. Lihatlah setelah itu berlalu. Kartu bank Anda berakhiran 8.848. 86.640 yuan diterima. Mohon perhatikan untuk memeriksa. Terima kasih. Berjalan perlahan. Senang rasanya punya uang. Tapi sekarang saya masih punya obat tetes mata. Bagaimana menggunakannya untuk menghasilkan lebih banyak uang? Dibuka 200.000. Begitu banyak sampah. Sampah macam apa ini di Ushitang? Saya sangat marah. Orang lain yang datang ke Yushitang untuk bertaruh pada batu dan tidak bertaruh pada apapun.
Tapi itu mengingatkanku. Saya bisa melihat tekstur batunya dengan perspektif. Bagaimanapun, saya punya modal sekarang. Mengapa saya tidak mencoba taruhan batu juga? Mungkin Anda bisa mendapat lebih banyak. Apakah ini batu yang kasar? Sangat mahal. Harganya bisa mencapai puluhan ribu. Maka Anda harus memilih dengan hati-hati. Di batu kasar ini, tampilannya berbeda dengan batu kasar lainnya. Harus ada beberapa informasi. Hei, gadis kecil. Batu Anda memiliki kualitas rata-rata. Lihatlah kulit ini. Bebas goresan dan bebas kabut. Kemungkinan menjadi hijau tidak terlalu tinggi. Lebih baik memilih lagi. Terima kasih Pak atas pengingatnya. Namun, menurut saya batu kasar ini sangat menarik perhatian. Bagaimana batu kasar ini bisa pecah berkeping-keping seperti ini? Tuan tua. Meskipun permukaan Anda terlihat rapi, tapi bagian dalamnya mungkin tidak terlalu bagus. Mengapa Anda tidak melihat lebih dekat? Hei, jangan bicara omong kosong. Kakek saya. Tapi toko buku, salah satu kolektor terbaik. Mata yang bagus untuk taruhan batu. Mohon ingatkan Anda, lupakan saja jika Anda tidak menghargainya. Ia juga mengatakan bahwa kakek saya tidak pandai memetik batu. Apakah kamu? Dia lebih tahu dari kakekku. Saya tidak bisa mengatakan saya tahu banyak. Hanya bisa mengatakan, beberapa keterampilan saya sendiri. Oke. Mengapa kita tidak membandingkannya? Kamu dan kakekku, pilih masing-masing batu kasar. Lihat siapa yang memegang batu kasar di tangannya. Debit yang bisa dibuka. Siapa yang memberikan kualitas lebih baik? Saya ingin melihatnya. Keterampilan Anda lah yang berhasil. Pengalaman kakek saya masih berlaku. Yang Nan. Jangan kasar. Maaf gadis kecil. Cucu perempuan kecilku. Mereka semua dimanjakan oleh saya. Tidak apa-apa, Pak Tua. Sejak adik perempuanku menyarankannya. Maka sebaiknya Anda bertaruh. Tapi taruhannya. Tapi tolong jelaskan. Oke, sangat sederhana. Pecundang. Akui saja di depan umum bahwa keahlian Anda lebih rendah daripada orang lain. Kemudian minta maaf kepada orang lain. Tidak masalah. Jangan menangis jika kamu kalah. Terserah. Mari kita bersenang-senang hari ini. Ayo pergi, cari Bos Lee untuk memotong batu. Ya. Bos Lee, bantu kami mencari tahu. Kami ingin. Lin Xiaoyue. Ya, kami ingin bertaruh dengan Lin Xiaoyue. Taruhan. Tuan Yang, tapi seorang kolektor terkenal di industri. Batu yang dia ambil. Anda tidak bisa salah. Siapa gadis kecil ini? Tidak ada kesan. Tidak terlalu menyukainya juga. Sepertinya dia bisa bertaruh pada batu. Bos Lee. Berapa harga batu kasar ini untuk saya? Anda adalah sepotong materi milik kelompok yang paling umum. Hanya 2.000 yuan. 2.000 dolar. Oke. Uang telah dibayarkan kepada Anda. Bos, bantu kami mengungkap batu itu. Lalu kita. Hanya dari Tuan Yang, bahan ini mulai terurai. Lalu kita. Hanya dari Tuan Yang, bahan ini mulai terurai. Tuan yang mengambil batu ini. Kulitnya kencang. Bahkan penampasan. Kabut juga bagus. Saya pikir sesuatu bisa keluar. Gadis kecil itu memilih ini. Tanpa kulit dan tanpa kabut. Tekstur kasar. Sepertinya kita akan kalah. Sudah terlambat bagimu untuk menyesal sekarang. Apa yang terburu-buru? Ini bahkan belum mulai terselesaikan. Masih belum jelas siapa yang akan menang. Bersenandung. Keluar, warnanya hijau. Hijau kekaisaran. Seperti yang diharapkan dari Tuan Yang. Warnanya hijau imperial saat keluar. Gadis kecil itu kalah. Lin Xiaoyue. Tunggu saja dan minta maaf pada kakekku. Jendela baru saja dibuka. Apa yang terburu-buru? Bos, terus selesaikan. Sayang sekali. Tuan Yang. Bahan ini memiliki terlalu banyak retakan. Memalukan sekali digunakan. UPS. Gadis ini benar sekali. Potong. Jangan terlalu bangga terlalu dini. Bagian Anda. Bahkan mungkin hijau. Bahkan tidak bisa melihatnya. Bos Lee, menyelesaikannya. Batu Tuan Yang. Sayang sekali. Batu gadis kecil ini. Sepertinya tidak bisa menghasilkan apapun. Bagaimana caraku memandang? Hijau. Hei, warnanya hijau. Sepotong bahan ini. Itu adalah spesies es. Makanan enak. Saya pergi. Jenis es yang lu benar-benar keluar. Gadis kecil ini menarik. UPS. Ini sebenarnya gelombang di belakang sungai Yangtze yang mendorong gelombang ke depan. Aku benar-benar main-main hari ini.
Di mana saya sekarang? Saya akan meminta maaf kepada Anda untuk yang nan. Tidak perlu, tidak perlu. Gadis kecil itu hanya marah. Tidak langsung pada intinya. Tidak langsung pada intinya. Nona Lin sangat murah hati. Nanti, pelajari lebih lanjut dari Nona Lin. Nona Lin, saya sombong sekarang. Saya minta maaf kepada Anda. Bos Li. Gyoku. Berapa nilainya? Nona Lin. Sepotong batu giok ini milik bahan es. Meskipun tidak terlalu besar, tapi airnya bagus, warna pedas. Dan kekurangannya tidak terlalu besar. Jika harga pasar 3 juta. Hasilkan banyak uang sekarang, Nona Lin. Apakah Anda masih bersedia menjual batu giok ini? Jika Anda mengambil tindakan, berikan saja padaku. Berapa harganya? Hanya 3 juta. Bagaimana menurut Anda? Tuan Yang, itu terlalu nyata. Itu, saya akan menerima bantuan orang tua itu. Saya akan bertanya pada asisten sekarang. Serahkan pada Anda. Ini nomor ponsel saya. Dan nomor kartu bank. Bisakah Anda membalikannya? Oke. Bagus. 3 juta. Nona Lin. Ini kartu nama saya. Ada kemungkinan. Hubungi kami. Berkomunikasi satu sama lain. Oh. Meski sangat berat. Tapi tetap saja, uang tunai dalam jumlah besar lebih meyakinkan. Hari ini, berkat botol peramal ini, tetes mata clairvoyance. Hanya dengan begitu saya bisa menghasilkan banyak uang. Sayang sekali hampir habis. Jika tidak, ayo pergi ke surga dan lihat. Ada apa lagi sayang, bisa menghasilkan uang untukku. UPS. Taibai Xiangxian. Saya di sini untuk membantu Anda membersihkan lagi. UPS, Anda di sini. Bagaimana kabarnya? Obat tetes mata dari terakhir kali dapat digunakan dengan mudah. Mudah digunakan. Sangat berguna. Setelah menggunakannya, dapat melihat menembus item. Itu banyak membantu saya. Jauh lebih dari itu. Hal ini juga memungkinkan Anda untuk melihat nilai barang. Sangat ajaib. Oh, jangan beritahu aku. Jangan beritahu aku. Ada terlalu banyak hal hari ini. Cepat berkemas. Jangan khawatir. Hahaha. Saya kelelahan. Hei. Saat ini, sikat ini adalah satu-satunya yang tidak rusak. Saya ingat kata Taibai Jinsing. Ini adalah kuas Emaliang, kuas ajaib. Saya tidak tahu apakah itu benar-benar terlihat seperti itu. Apa yang diceritakan dalam cerita mampu menggambarkan sesuatu menjadi kenyataan. Sikat ini tidak ada bedanya. Itu sebenarnya benar. Gambar sederhana di atas silang benar-benar berubah menjadi apel. Sepertinya kuas ini. Saya benar-benar dapat menggambar apa yang saya pikirkan. Lukisan menjadi kenyataan. Lalu jika saya menarik emas, bukankah hal itu juga bisa menjadi kenyataan? Jingran berubah menjadi emas asli. Menghasilkan banyak uang. Kicauan. Angstrom. Apa yang terjadi? Mengapa tidak berubah menjadi emas? Bisakah saya mengubahnya sekali saja? Apple juga tidak bisa mengubahnya. Sudah berakhir, emasku. Untungnya kamu bersamaku. Halo. Yang mana? Nona Lin, ini aku. Tuan Yang. Halo. Kenapa kamu tiba-tiba teringat telepon aku? Tidak ada yang terjadi. Ada lelang hari ini. Saya mendengar ada banyak hal baik. Bertanya padamu, apakah kamu ingin ikut denganku? Lelang. Akan menyenangkan untuk pergi dan memiliki pengalaman yang panjang. Mungkin Anda masih bisa menghasilkan uang. Oke, Tuan Yang, saya pergi. Untungnya, saya masih punya satu tetes obat tetes mata. Lelang pasti akan berguna. Seharusnya di sini.
Mengapa Anda belum melihat Tuan Yang? Ah, maaf. Tidak menyadarinya sekarang. Saya benar-benar minta maaf. Dari mana datangnya udik itu? Kenapa kamu tidak punya mata? Jangan lihat di mana ini. Apakah ini tempat yang bisa kamu datangi? Dua orang. Bicara seperti ini, itu terlalu berlebihan, bukan? Beraninya kamu membalas? Halo, apa yang ingin kamu lakukan? Anak laki-laki. Nona Lin adalah teman yang saya undang ke sini. Anda sebaiknya menunjukkan rasa hormat. Yo. Tuan Yang, Anda benar-benar memiliki banyak teman. Kucing dan anjing apa? Semua bisa menjadi teman. Aku melihatmu sekarang. Dia tampak seperti seorang yang menggigit semua orang yang dilihatnya. Sedikit lucu. Apa yang kamu katakan? Lupakan saja. Anjing menggigit kita. Anda tidak bisa menggigitnya kembali, bukan? Ayo masuk dulu. Nona Lin benar. Kami tidak mengenalnya. Ayo masuk. Brengsek. Tunggu saja aku. Terima kasih Tuan Yang tadi, dan Yang Nan, menyelamatkan saya. Nona Lin sopan. Anda adalah tamu saya. Melindungimu, seharusnya begitu. Katakan lagi. Keluarga Wu ini selalu bersama keluarga yang kami. Jangan menghadapinya. Ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi. Tidak ada orang baik di keluarga Wu. Itu mengganggu saya untuk memikirkan mereka. Hai Wu Xie. Kenapa ada di mana-mana kamu anjing gila? Yang Nan. Anak, saya tidak akrab dengan Anda. Tuan Yang. Tujuan keluarga yang Anda malam ini. Itu tidak mungkin terjadi. Ornamen ukiran show. Jadi apa? Tidak terlalu banyak. Hanya ingin memberitahumu. Ornamen ulang tahun malam ini. Keluarga Wu kami pasti menang. Keluarga yang Anda. Lebih baik menyerah lebih awal. Anak laki-laki. Lelang ini tentang kekuatan. Jika kamu menginginkannya, bertarunglah denganku. Jangan bicara omong kosong di sini. Kalau begitu mari kita tunggu dan lihat. Itu. Apa yang dimaksud dengan ornamen ukiran umur panjang? Mengapa Wu Xie ingin bertengkar denganmu? Itu dari lelang ini. Grand Final. Dia adalah seorang kaisar dinasti Qing. Hadiah ulang tahun untuk Ibu Suri. Adapun mengapa kita harus bertarung? Tahukah Anda tentang keluarga Yan? Saya tahu. Keluarga pertama toko buku. Itu benar. Segera. Ini hari ulang tahun Tuan Yan. Keluarga Yan adalah keluarga nomor 1 di toko buku. Banyak orang berpikir, mesin untuk menyanjung mereka. Hadiah ulang tahun itu, tentu saja, Anda harus memilihnya dengan hati-hati. Ukiran umur panjang di lelang malam ini. Awalnya, itu disiapkan oleh keluarga yang kami. Sepertinya sekarang, keluarga Wu juga ingin campur tangan. Sepertinya mereka juga menginginkan bayi ini. Sepertinya ada masalah. Para tamu yang terhormat, selamat malam semuanya. Selamat datang di lelang ini. Lelang dimulai sekarang. Di bawah, tolong beri kami lot pertama kami. Chou Ketau Shoushan. Hal ini didasarkan pada diukir dari rubi alami. Menurut penjual, para kolektor melakukan barter barang. Bertemanlah dengan berbagai hal. Barter. Dengan glasir virus, penelusuran emas, Rui Erzun adalah yang terbaik. Sisa pertukaran. Bandingkan berdasarkan penilaian. Mulai memotret sekarang. Tetes mata ini. Saya benar-benar dapat melihat nilai harta karun. Aku akan memberimu 1 botol bagua glasir imitasi. Botol gosip. Penilaian konservatif 6 juta. Keluarga yang ini sangat bersedia. Tampaknya keluarga yang tidak menghargai ukiran ulang tahun ini sangat peduli. Apakah ada orang yang menawar lebih tinggi? Aku akan memberimu 1, diperkirakan 10 juta, dendrobium rakus perunggu. Ini jelas merupakan satu hal bernilai puluhan ribu panci gourmet perunggu. Tapi bayi orang tua itu. Mengapa Anda bersedia mengeluarkannya? 6. Anda benar-benar menghabiskan banyak uang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Ukiran umur panjang ini, keluarga Wu kami pasti menang. Akui saja kekalahan dengan patuh. 10 juta. Bukankah kue ulang tahun ini bernilai uang sebanyak itu? Ukiran umur panjang ini menghilangkan semua makna. Nilai dalam dirinya sendiri. Itu 2-3 juta. Awalnya. Mempersiapkan. Bagaimana dengan koleksi 6 juta? Ini sudah selesai. Tampaknya itu keluarga Wu. Sebenarnya ingin menggunakannya. Dendrobium perunggu bernilai puluhan juta. Untuk bertukar. Hei. Sekarang kecuali penjual. Yang Anda minta. Rui Erzun emas berlapis biru. Penawar tertinggi di tempat. Itu dendrobium perunggu Wuhun. Sebenarnya. Hal ini. Sejak 30 tahun yang lalu. Itu sudah hilang. Sekarang hanya beberapa informasi yang tersisa. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat aslinya. Bos Yang, dia orang desa. Apakah saya masih bisa membantu Anda? Sang Tong. Kamu tidak berbicara. Tidak ada yang memperlakukan Anda sebagai orang bisu. Benar-benar orang kampung yang menjijikan. Oke. Apakah kamu tidak meremehkanku? Anda benar-benar berpikir saya tidak marah karena kamu sangat menginginkan ulang tahun ini. Kalau itu masih menginginkannya, aku akan mencurinya darimu. Saya membuat glasir biru. Rui Erzun yang dicat emas. Rui Erzun emas berlapis biru. Hanya kamu. Orang kampung yang memakai barang-barang warung pinggir jalan. Anda juga datang dengan glasir biru. Rui Erzun yang dicat emas. Tahukah Anda patung telinga Rui glasir biru Ji? Sudah berapa tahun kamu hilang? Hal ini, aku khawatir kamu bahkan belum bertemu denganku. Tuan Pelelang. Apakah jika saya bisa mendapatkannya? Rui Erzun emas berlapis biru ini. Apakah ukiran umur panjang ini milikku? Ya, Nona Lin. Penjual mengucapkan kata-katanya terlebih dahulu. Dilelang. Jika ada yang bisa datang.
Glasir biru Ji dilukis dengan kata-kata emas Rui Erzun terlepas dari harganya. Transaksi langsung, namun sesuai aturan lelang. Kita harus yakin. Anda dapat menyediakan produk asli di tempat. Oke, aku akan segera mengambilnya. Bagus. Berpura-pura menjadi sangat mirip. Biarkan saya melihat kain apa yang Anda gunakan untuk mengganti kerugian Anda. Kakek. Apakah menurut Anda Nona Lin benar-benar bisa menghasilkan ini? Patung telinga Rui emas glasir biru? Tidak yakin. Tapi aku selalu merasakan gadis ini, Lin. Tidak biasa. Tidak. Glasir biru Ji melukis patung telinga Rui emas. Bagaimanapun, yang asli sudah lama hilang. Belum pernah melihat siapapun. Aku hanya akan menggambar satu untukmu. Cari Ji Blue Glaze Gold Rui Erzun. Mengkilap seperti cermin. Lukisan emas seperti teratai. Sangat rumit. Untungnya saya memiliki keterampilan seni. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Hei, juru lelang. Saya mengerti. Dia tidak bisa mengeluarkan apapun. Menyelinap pergi. Sekarang seluruh tempat itu milikku. Penawar tertinggi untuk dendrobium perunggu. Tunggu apa lagi? Mengapa Anda tidak segera mengumumkan hasilnya? Itu hanya membuang-buang waktu semua orang. Juru lelang, mohon tunggu sebentar. Tunggu. Tunggu sampai dia keluar dari kios. Beli vas palsu untuk menambah nomor Anda? Tapi, kali ini memang tidak singkat. Menurut peraturan, Nona Wakabayashi tidak dapat memberikan Rui Erzun. Penawar tertinggi akan mendapatkan ukiran umur panjang. Sayangnya. Tunggu sebentar. Rui Erzun emas berlapis biru. Di sini. Berpura-pura. Jika Rui Erzun ini nyata, saya memakannya di tempat. Jika Tuan Wu memiliki nafsu makan yang baik, saya tidak keberatan jika Anda mencobanya. Nona Lin, menurut peraturan, kita harus memeriksa keasliannya. Bagus. Tolong. Warna glasir seperti laut dan malam. Ini benar-benar glasir biru. Pukulan ini, emas. Seperti yang tercatat di buku. Sama persis. Para tamu yang terhormat, identifikasi awal. Hal ini ditentukan untuk terjadi. Rui Erzun emas berlapis biru. Untuk keaslian. Sesuai permintaan penjual. Banyak sekali ukiran umur panjang dari Gunung Taosho, dimiliki oleh Miss Lin. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa menjadi kenyataan? Anda harus berkolaborasi dalam penipuan. Tuan Wu berbicara dengan hati-hati. Jika Anda mempertanyakan kami, reputasi rumah lelang. Bolehkah aku mengajakmu kencan? Faktanya ada tepat di depan Anda. Tuan Wu, tolong. Hei, Tuan Wu, saya tidak akan tinggal sebentar lagi. Hahaha Nona Yang. Hari ini, biarkan saja kami. Itu adalah pertunjukan yang bagus. Benar, melihat bajingan itu, Wu Hun mengempis. Sungguh menyenangkan. Nona Lin. Tapi kamu benar-benar memiliki ini. Glasir biru Ji dan patung telinga emas Rui. Omong-omong. Tuan Yang. Aku akan memberikan ukiran ulang tahun ini padamu. Hai gadis Lin. Ukiran ulang tahun ini diambil oleh Anda. Saya tidak bisa memilikinya. Mengatakan yang sebenarnya, tidak ada gunanya bagi saya untuk memiliki ukiran umur panjang ini. Dibandingkan dengan ini, saya lebih menyukai ini. Hahaha. Bagus, kalau begitu, mari kita berhenti bersikap sopan. Saya punya kartu ban untuk Anda di sini. Ada 6 juta di dalamnya. Itu juga bisa dianggap sebagai keluarga yang kami. Sedikit pemikiran untuk Anda. Pas yang dicat. Baru saja ditukar dengan 6 juta. Ini sangat berharga. Kalau begitu terima kasih banyak, Pak Tua, Nona Yang. Terima kasih padamu hari ini. Saya baru saja mengambil ukiran ulang tahun ini. Tunggu sampai hari pesta ulang tahun keluarga Yan. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami? Ketika saatnya tiba, selebriti dari berbagai kalangan hadir di toko buku. Anda juga bisa mendapatkan lebih banyak teman. Dengan pekerjaan ini di surga. Akan ada banyak hal baik di masa depan.
Andai saja saya bisa mengenal beberapa orang, foto-foto besar dari semua lapisan masyarakat, mungkin ada lebih banyak cara untuk menghasilkan uang. Maka Anda akan memanfaatkan Tuan Yang. Oke. Yang Nan, ini sudah larut. Kirim Nona Lin kembali. Tunggu sampai hari pesta ulang tahun. Anda bertanggung jawab untuk menjemputnya. Ayo pergi, Nona Lin. 6 juta, 6 juta. Menghitung uang hasil perjudian batu tadi. Saya mempunyai tabungan puluhan juta. Apa yang harus saya beli? Hei. Sekarang saya juga orang yang punya tabungan jutaan. Pikirkan tentang masa lalu. Saya masih khawatir tentang beberapa ratus dolar. Sekarang sebenarnya untuk bagaimana cara membelanjakan uang dan mengkhawatirkannya. Khawatir. Pikirkan tentang bayi-bayi di sekitar Anda. Ini hampir digunakan. Saatnya kembali ke surga. Lihat harta karun apalagi yang ada. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali ke surga kali ini. Hal baik apa yang bisa saya temukan? Tai Bai Xiangxian. Oh, kamu akhirnya sampai di sini. Sampah ini membuatku pusing selama 2 hari. Tolong bantu saya. Oke. Anda membersihkannya terlebih dahulu. Ada hal lain yang harus lakukan. Tangani dulu. Bagus. Akhirnya berkemas. Tapi banyak hal. Hanya ini yang masih utuh. Tidak mengetahui hal-hal ini juga. Apa gunanya? Ini seharusnya menjadi jubah. UPS. Saya tidak menyangka tangan dan kaki Anda begitu gesit. Itu diselesaikan dengan sangat cepat. Oh, terima kasih atas kerja kerasmu. Tidak sulit. Sapi dan kuda harus melakukan yang terbaik. Produk limbah yang membuatku sakit kepala selama 2 hari. Anda mengemasnya begitu cepat. Layak mendapat imbalan. Katakan itu. Apa yang kamu inginkan? Meskipun senjata ajaib surga itu bagus. Tapi saya tidak tahu apa-apa tentang senjata ajaib ini. Fungsi eksplorasi setiap saat. Dibutuhkan banyak usaha. Andai saja aku bisa mengetahuinya. Gunakan saja hal-hal ini sesuka Anda. Hadiah ini hanyalah sebuah kesempatan. Tai Bai Venus. Katakan yang sebenarnya. Saya tidak tahu apa-apa tentang senjata ajaib ini. Bisakah Anda menjelaskannya kepada saya? Beritahu saya tentang mereka. Akan lebih mudah bagi saya untuk mengkategorikan dan mengelolanya di masa depan. Hai. Betapa sulitnya bagiku untuk memikirkan dirimu. Mengapa repot-repot dengan hal kecil seperti itu? Hahaha. Membahayakan. Betapa sulitnya bagiku untuk memikirkan dirimu. Mengapa repot-repot dengan hal kecil seperti itu? Hahaha. Santai saja. Saya punya informasi tentang item terkait di surga. Berikan pikiranmu. Ketika kamu melihatnya lagi. Ketika ada hal-hal ini di surga. Hanya sebuah pemikiran. Maka Anda bisa mengetahui akarnya. Jubah pemburu. Dapat melindungi tubuh, mengusir roh jahat dan menyembunyikan tubuh. Saya memang bisa. Lihat penggunaan senjata ajaib baru. Bagus. Bukankah akan lebih mudah memilih bayi di masa depan? Terima kasih, Tai Bai Xiangxian. Tidak perlu pergi bekerja. Hari-hari ketika Anda bisa menghabiskan uang sambil berbaring, sangat nyaman. Saya tidak melakukan aktivitas apapun selama beberapa hari. Di mana kita akan melakukan beberapa aktivitas nanti? Mengapa seseorang datang kepadaku? Ah, Yang Nan. Ternyata itu kamu. Saudari Lin, kamu tidak akan lupa, kan? Hari ini adalah hari ulang tahun lelaki tua dari keluarga Yan. Kami telah sepakat untuk pergi bersama sebelumnya. Ah. Tidak dilupakan. Jangan lupa. Kalau begitu tunggu aku akan membersihkannya. Ya. Ini adalah keluarga Yan. Keluarga pertama di toko buku sungguh mengesankan. Hai, selamat datang Nona Lin. Tuan Yang. Ini Yan Ran. Cucu perempuan Tuan Yan yang berharga. Kalian semua adalah anak muda. Mungkin ada bahasa yang sama. Halo Nona Lin. Halo Nona Yan. Ini adalah hadiah ulang tahun yang kami bawakan untuk Tuan Yan, Gunung Shou Cheng Tao Shou. Menjadi tertarik. Saya berterima kasih kepada mereka bertiga atas nama kakek saya. Pesta ulang tahunnya belum dimulai. Terserah kamu. Hai kakak Lin. Ada apa denganmu? Oh, tidak apa-apa. Mainkan saja sendiri sebentar dulu. Aku pergi ke kamar mandi. Ya. Yang Nan. Lin Xiaoyue. Sesuatu yang tidak bisa saya dapatkan. Anda juga tidak menginginkannya.
Saya ingin melihatnya. Tuan Yan melihat ukiran umur panjang yang rusak ini. Ekspresi apa yang akan muncul? Hai Kakak Lin. Apakah kamu kembali? Tuan Yan akan segera datang. Terima kasih banyak. Nikmati hari ini. Bisa menghadiri pesta ulang tahun orang tua itu. Segelas anggur. Mengungkapkan rasa terima kasih. Saya harap semua orang bisa lebih santai. Selamat bersenang-senang hahaha. Selamat untuk Tuan Yan. Diberkati seperti Laut Cina Timur, Gunung Shoubinan. Anak laki-laki. Apakah Anda yakin ini bisa berhasil? Kakek, tonton saja. Saya berjanji hari ini bahwa keluarga yang tidak akan punya apa-apa untuk dimakan dan dibawa kemana-mana. Yan Lao. Anda adalah pemimpin keluarga di toko buku kami. Ulang tahun hari ini. Agaknya hadiah ulang tahun yang Anda terima, semuanya adalah harta karun. Tidak tahu. Kami junior. Apakah kamu beruntung? Ingin memperluas wawasan saya. Saya juga ingin meminjam kegembiraan lama Anda. Ya, Tuan Yan. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Keluarga yang telah menemukan satu untuk Anda. Ukiran umur panjang yang sangat langka. Kami semua ingin melihat. Itu benar. Itu. Apa yang dipersembahkan Kaisar kepada Ibu Suri? Ah, oke. Karena semua orang tertarik. Saya tidak ingin merusak mood semua orang. Runner. Pergi dan dapatkan hadiah dari tamu hari ini. Angkat semuanya. Biarkan semua orang menghargainya. Hahaha, ya. Tuan Yan. Terdengar. Hari ini keluarga yang mengirimkan ukiran ulang tahun. Itu adalah hadiah dari dinasti sebelumnya. Arti yang luar biasa. Lebih baik biarkan keluarga yang tunjukkan caranya. Kakek. Wu Hun ini, Wu Yi ini. Mengapa Anda tiba-tiba berbicara mewakili kami? Ada sesuatu yang salah. Sejak anak laki-laki bernama Wu mengatakan ini. Kalau begitu ayo. Mari kita mulai dengan ukiran ulang tahun keluarga yang, ya. Kok ini rusak? Hadiah apa ini dari keluarga yang? Ini terlalu sial, bukan? Ini tidak akan terjadi. Bagaimana ini mungkin? Saat saya memeriksanya sendiri pagi ini. Jelas utuh. Lau Yang. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Yan. Anda memberi saya ulang tahun yang rusak. Apa maksudnya? Mungkinkah itu? Itu adalah kutukan yang mencegah Yan menjadi tua. Persetan denganmu saat kami membawanya hari ini. Ini jelas bagus. Jadi apa maksudmu? Ini salahnya sendiri kalau dia melakukan ini. Kamu. Jangan panik, semuanya. Ukiran ulang tahun ini palsu. Nona Lin. Bagaimana kamu bisa bicara omong kosong? Palsu. Bagaimana ini mungkin? Keluarga yang tidak akan mengirimkan barang palsu, bukan? Palsu. Lin Xiaoyue. Maksudmu? Keluarga yang menggunakan barang palsu untuk menipu Tuan Yan. Apa yang sedang terjadi? Saya khawatir Anda harus memberi saya penjelasan. Tuan Yan. Meskipun ukiran ulang tahun ini palsu, namun hal itu tidak dilakukan dengan sengaja oleh keluarga yang itu yang kamu maksud. Mengapa dia memberikannya? Ulang tahun palsu diukir untuk Tuan Yan. Di mana Shouke yang asli? Umur panjang yang nyata. Di sana. Utuh. Untungnya, saya menggunakan pena emaliang. Saya menggambar satu sama lain. Sungguh, Jingran juga memiliki barang asli. Yang Lau. Masalah apa yang kamu buat? Nona Lin, ini. Lalu mengapa kita harus memalsukannya? Faktanya, ini untuk mencegah beberapa penjahat. Motif tersembunyi. Untuk mencegah penjahat. Nona Lin. Kamu. Saya khawatir itu berarti sesuatu. Itu benar. Keluarga Yang dan keluarga Wu memiliki sejarah keluhan yang panjang. Saya khawatir beberapa orang mempunyai motif tersembunyi. Hal itu mengganggu minat orang tua itu. Sepertinya sekarang. Bukannya aku terlalu khawatir Anda meludahi orang. Lin Xiaoyue. Berhenti bicara omong kosong di sini. Benar, Tuan Yan. Jangan percaya ini dengan mudahnya. Seorang gadis yang tidak diketahui asal-usulnya. Omong kosong. Dia jelas dijebak. Saya meludahi orang. Saya berbohong. Tampaknya beberapa orang. Saya benar-benar tidak bisa menyerah sampai saya melihat Sungai Kuning. Video ini mungkin dapat menjelaskannya. Produk bagus. Mengapa itu pecah? Wu Xiao, Anda menyelinap ke ruang penyimpanan, menghancurkan hadiah ulang tahun Tuan Yan. Dan ingin menjebak keluarga Yang. Dia bahkan tidak menganggap serius keluarga Yan. Keluarga Wu, kalian terlalu pengecut, kan? Di pesta ulang tahun Tuan Yan. Melakukan sesuatu seperti ini. Wu King Wu Jun. Wu King Wu menerjemahkan. Anda benar-benar menggunakan cara tercela seperti itu. Kamu bajingan. Beraninya kamu memfitnah kami. Bagus untukmu, keluarga Wu. Hancurkan pesta ulang tahunku. Menghina tamu saya. Menurutmu aku ada di sini apa? Sayangnya, Tuan Yan salah paham. Ini semua adalah kesalahpahaman. Anak saya juga sempat bingung beberapa saat. Anda tidak harus. Runner. Letakkan keduanya. Hal-hal yang berarti segala dan perasaan anjing. Buang itu.
Mulai hari ini. Selama itu ada hubungannya dengan keluarga Yan saya. Tangani mereka lagi. Yaitu, jangan beri aku wajah Yan Yuan. Siapapun yang melakukan ketidakadilan akan dihukum mati, pantas mendapatkannya. Kakek. Kakek, ada apa denganmu? Dokter, segera hubungi dokter. Nona Yan. Tuan yang sangat cemas hingga dia menyerang jantungnya. Masalah lama yang disebabkan oleh. Saya hanya bisa mencoba menstabilkannya terlebih dahulu, tapi Anda harus pergi ke rumah sakit. Bisakah Anda menunggu sampai ambulans tiba? Itu semua tergantung pada kehendak Tuhan. Tolong dokter. Harus bertahan. Selama kakekku masih hidup. Keluarga yang akan berterima kasih. Saya ingat Tai Bai Xiangxian memberikannya kepada saya. Disebutkan dalam pengetahuan. Lalu obat Yuman. Bisakah kamu membuat ramuan dari rumput peri? Ini harusnya bermanfaat. Nona Yan, saya punya pil di sini. Mungkin, bisakah kondisi Tuan yang membaik, menjadi lebih baik? Omong kosong, kekacauan macam apa ini? Tuan yang dalam kondisi kritis sekarang. Siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kesalahan? Nona. Dokter benar. Tapi situasi Tuan yang saat ini. Risikonya lebih besar jika kita berlarut-larut. Anda juga melihat apa yang terjadi tadi. Saya bukan orang jahat. Apakah Anda bersedia mencobanya? Terserah kamu. Dokter. Dokter, kakek saya bisa menunda berapa lama? Masih belum jelas. Saya tahu. Nona Lin, tolong beri saya obat mujarab. Nona Yan, ini. Tidak perlu bicara lebih banyak. Saya akan menanggung konsekuensinya. Kakek, kamu bangun. Bagaimana perasaanmu? Saya merasa penuh energi dan darah. Meridian tidak terhalang. Sungguh menakjubkan. Detak jantung Yan Lao, dan tekanan darah. Semuanya kembali normal. Obat mujarab ini luar biasa. Siapa Lin Xiayue ini? Jingran juga memiliki keterampilan medis. Nona Lin. Kaulah yang menyelamatkan tulang lamaku. Terima kasih atas kebaikan Anda. Runner. Periksa akun Miss Lin. Hubungi 10.000 ke atas. Ya. Nona Lin. Jika ada hal lain, sebut saja namaku. Aku, keluarga Yan, berhutang budi padamu. Tuan Yan. Kata-katamu memang benar untuk berjaga-jaga. Lebih baik periksa. Nona Lin masuk akal. Perjamuan. Itu hanya bisa berakhir sementara. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang datang ke pesta ulang tahun saya. Keramahan yang buruk. Saya sangat menyesal. Xiao Lin. Saatnya membayar sewa pada kuartal berikutnya. Masih akun lama. Kembalilah ketika Anda melihatnya. Ya. Harus membayar sewa lagi. Halo pelanggan yang terhormat. Kartu bank Anda berakhiran 8.848 menerima 10 juta. Benar. Saya seorang multijutawan sekarang. Rumah seperti apa yang Anda sewa? Kenapa tidak beli satu set saja? Pergi membeli rumah. Rumah ini bagus. Perabotan lengkap dan siap untuk ditempati. Lokasinya juga bagus. Saya tidak tahu berapa harga set ini. Seharusnya tidak lebih murah, bukan? Yo. Ini bukan kelas kami. Lulusan luar biasa Lin Xiayue. Huang Suerong. Mengapa kamu di sini? Huang Suerong. Mengapa kamu di sini? Sayang, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah teman kuliah kami, Lin Xiayue. Di manakah siswa terbaik yang diterima di departemen saat itu? Lin Xiayue. Kenapa kamu ada di sini? Apakah Anda di sini untuk melamar penjualan? Tidak. Saya ingin membeli rumah. Anda datang untuk membeli rumah. Lin Xiayue. Siapakah teman sekelasku saat itu yang tidak tahu? Anda adalah orang miskin. Hanya saja kamu masih ingin berada di sini. Properti terbaik untuk dibeli di kota buku. Melamun. Jangan buang waktumu di sini juga. Datang dan perkenalkan saya dengan Tuan Li, tipe rumah terbaik. Tuan Li berjanji padaku, saya ingin membeli suite di sini. Itu benar. Pengenalan yang dipilih. Adapun pria malang ini. Lebih baik biarkan satpam tadi. Lebih baik aku keluar saja. Agar tidak menurunkan kualitas tempat ini. Keamanan. Undang mereka keluar. Keamanan. Segera keluarkan orang malang ini. Itu hanya mencemari lingkungan di sini. Kalian berdua silakan pergi. Apa? Secara keliru. Dialah yang seharusnya diusir. Tutup mulut. Ini Nona Yan Jiayan. Bisnis kecilku bergantung sepenuhnya pada orang lain. Hehe. Nona Yan. Suatu kebetulan. Kenapa kamu di sini? Nona Lin. Terima kasih banyak kemarin. Setelah kakek saya memeriksanya, bukan hanya tidak ada masalah sama sekali, tubuhku jauh lebih baik. Bahkan nafsu makannya terlalu besar. Adapun dua pria tak berpenampilan ini. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Tidak apa-apa Pak Yan, baiklah saja. Adapun mereka. Keluar dari pandangan, keluar dari pikiran. Nona yang menangani masalah ini. Nona Lin Lin. Maaf. Saya buta. Akulah yang menyebalkan.
Cepat, saya belum meminta maaf kepada Nona Lin. Maaf. Keluarkan kedua orang ini dari sini. Orang seperti ini. Anda tidak pantas bergaul dengan keluarga yang saya. Pergi. Nona Lin, saya sangat menyesal. Biarkan dua orang buta ini. Permisi. Tapi apa yang kamu lakukan di sini? Tidak apa-apa, hanya badut. Saya di sini untuk melihat rumah. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan di sini? Lebih dari separuh properti di toko buku. Itu semua adalah milik keluarga yang kami. Saya kebetulan datang ke sini untuk pemeriksaan hari ini. Ini adalah orang kaya. Apakah Nona Lin punya rumah yang disukainya? Katakan padaku secara langsung. Berikan saja padamu satu set. Itu keluarga yang kami. Sedikit pemikiran untuk membantu Anda. Tidak, tidak, tidak. Satu kode ke satu kode. Tidak apa-apa Pak Yan, baiklah saja. Saya bisa membeli rumah ini sendiri. Benar. Hanya ingin bertanya. Berapa harga set ini? Kumpulan ini. Harga asli 25 juta. Sekarang hanya 5 juta. Mengapa jauh lebih murah? Nona Lin, mengapa Anda tidak mengubah set Anda? Mengapa? Sejujurnya, rumah ini sedikit najis. Tidak bersih. Metode yang tidak bersih. Villa ini memiliki 3 pemilik. Setiap pemilik harus ditahan tidak lebih dari 1 bulan. Akan hilang tanpa bisa dijelaskan. Pemilik sebelumnya bahkan lebih buruk lagi. Keluarga beranggotakan 5 orang. Semua menghilang dalam semalam. Tidak ada jejak sama sekali. Itu sebabnya rumah ini tidak bisa dijual. Harganya sangat rendah sekarang. Tidak heran. Tapi harganya sangat rendah. Saya juga memiliki jubah hunyuan untuk melindungi tubuh saya. Tidak ada salahnya untuk pergi dan lihat-lihat. Meskipun saya punya uang sekarang. Tapi Anda bisa menghemat sedikit. Yan Ran. Saya masih ingin melihatnya. Apakah kamu masih berani pergi? Terlalu berbahaya. Jangan khawatir. Saya baik-baik saja saat itu. Aku berjanji kita akan aman. Oke. Jadi jika ada bahaya, kami akan segera berangkat. Ya. Saya tidak melihat ada yang salah. Lingkungan rumah bagus. Tata letaknya juga bagus. Nona Lin. Selesai membacanya. Ayo pergi. Saya ingin. Menginaplah di sini malam ini. Apa? Ini terlalu berbahaya. Jangan khawatir. Hanya 1 malam. Hanya 1 malam. Itu bukan tidak mungkin. Saya ingin tinggal. Nona Yan. Sama-sama, Nona Lin. Panggil saja aku Yan Ran. Oke. Kalau begitu panggil saja aku Xia Yue. Nona Yan. Sebenarnya Anda tidak perlu memaksakan diri. Jika kamu benar-benar takut, aku bisa mengirimmu pergi. Tidak. Ini awalnya milik keluarga yang saya. Jika alasannya ditemukan. Ini juga untuk berbagi kekhawatiranku dengan kakekku. Katakan lagi. Jika ada urusan resmi. 2 orang bersama-sama memiliki kepedulian. Ya. Kemudian istirahatlah yang baik. Hemat energi. Apa yang terjadi? Yan Ran, bangun. Yan Ran. Sayang sekali. Kapan Yan Ran menghilang? Untungnya, saya pernah berada di surga sebelumnya. Mendaur ulang tanda panduan. Mungkin itu bisa membantuku menemukan sesuatu. Kompas-kompas. Di mana Yan Ran? Arah ini. Apakah di luar villa? Seharusnya di sini. Apakah itu di bawah tanah? Tampaknya di sini berada di bawah tanah. Yan Ran. Yan. Yan Ran. Aku akan membantumu melepaskan ikatannya. Apa yang salah? Apa yang terjadi? Ternyata kaulah yang menyebabkan masalah. Ah. Meminta masalah. Xia Yue membuatku takut setengah mati. Segera setelah Anda masuk, dia bersembunyi di belakangmu. Tidak apa-apa, sekarang saya akan membantu Anda melepaskan ikatannya. Aku hanya tidak menduganya. Sebenarnya ada seseorang yang bersembunyi di sini. Saya kenal orang ini. Namanya Zhang Ji. Dia diinginkan. Surat perintah kejahatan 3 tahun. Ada lebih dari 20 nyawa di tangan. Pemiliknya di sini. Dia pasti telah membunuh mereka semua. Tanpa diduga, dia bersembunyi di sini. Kemudian segera hubungi polisi. Kali ini benar-benar tergantung pada seutas benang. Terima kasih, Xia Yue. Hei. Pada saat itu, bagaimana Anda menemukan Zhang Ji? Saya belum melihat Anda mengambil tindakan.
Jangan bicarakan ini. Sekarang akhirnya berakhir. Lalu villa ini seharusnya bisa diubah menjadi A. Sudahkah Anda membelinya? Apa yang harus dibeli? Apa yang harus dibeli? Saya akan memberikan villa ini langsung kepada Anda. Semua prosedur sudah selesai. Ini terlalu mahal. Tidak pantas, tidak pantas. Apa yang tidak pantas? Anda menyelamatkan kakek saya, menyelamatkanku lagi. Juga bantu keluarga yang kami, menghilangkan bahaya besar yang tersembunyi. Apa itu rumah? Kamu harus menerimanya. Sekarang akhirnya berakhir. Saya harus pulang dan istirahat yang baik dulu. Ditekan. Baiklah kalau begitu, saya tidak sopan. Ya. Kalau begitu aku pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sekarang akhirnya ada sebuah rumah milikku sendiri. Urusan rumah sudah selesai. Hitung waktunya. Saatnya melapor ke surga. UPS, teman kecil. Bagaimana penampilanmu hari ini? Rudy. Hehe. Mungkin di dunia manusia, semuanya harus berjalan dengan baik. Itu masih berkat kamu. Lalu aku akan membantumu membersihkannya. Oke, kalau begitu kamu akan sibuk dulu. Hahaha. Anda adalah Xiao Yulin. UPS. Aku akhirnya menunggumu. Tuhan ini. Kamu. Oh, saya adalah dewa makanan. Katakan yang sebenarnya. Saya di sini hari ini untuk meminta bantuan dari teman-teman saya. Saya seorang pendaur ulang. Saya tidak tahu apa yang bisa saya lakukan untuk membantu. Aku di surga ini. Tinggal terlalu lama. Bahan dan bumbu tersedia. Sudah digunakan. Sungguh, tidak ada yang baru dari hidangan ini. Saya mendengarnya di dunia saat ini. Bumbu tidak ada habisnya. Aku hanya ingin mengundang teman-temanku. Bawakan aku bumbunya. Penelitian-penelitian. Ya. Tidak banyak, itu saja. Hahaha. Sangat banyak. Jangan terburu-buru. Kami tidak akan membiarkanmu melarikan diri dengan sia-sia. Datang dan ambil ini. Terima kasih sebelumnya atas sendok masak dewa ini. Gunakan untuk menumis masakan. Dapat meningkatkan kesegarannya. Meningkatkan rasanya. Jadikan rasanya tiada habisnya. Jika, teman kecilku, bisakah kamu membawakan barang-barangku? Pasti akan ada hadiah yang berlimpah juga. Tuhan makanan enak. Lalu tunggu sampai saya selesai mengemas barang-barang ini. Aku akan pergi dan membantumu. Ya. Sangat berat. Untung saja bumbu tersebut dibutuhkan oleh dewa makanan. Hampir selesai membelinya. Biarkan aku melihat daftarnya. Apa selanjutnya? Bubuk dengsian. Saya ingat bubuk dengsian ini. Ini adalah bumbu rahasia Qian Wei Ge. Sepertinya saya harus pergi ke pavilion Qian Wei. Halo Nyonya. Apakah kamu sendirian? Apakah Anda punya janji? Ya tidak. Saya di sini bukan untuk makan. Apa yang aku punya? Dapat membantu Anda. Saya ingin membeli beberapa bumbu rahasia Gan Wei Ge Anda. Bubuk dengsian. Maaf Bu. Saat ini kami tidak menjual bubuk dengsian. Ya, tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Bukankah kamu menjualnya? Bisakah kamu mengikuti? Bicaralah dengan atasan Anda. Atasan umumnya tidak mudah melihat pelanggan. Jadilah itu. Anda dapat memberitahu saya kebutuhan Anda. Saya akan menyampaikannya. Situasi spesifiknya tergantung pada bosnya. Oh, baiklah kalau begitu. Kalau begitu tolong beritahu saya. Tidak masalah. Lausan akan menemuimu dalam 3 hari. Siapa yang takut padamu? Siapa yang takut padamu? Kompetisi memasak dalam 3 hari. Hanya saja, jangan lari. Hahaha. Pergi. Tunggu sebentar. Ini adalah tamu. Ini dia, koki kami dan pemilik Qian Wei Ge. Tuan San Hao Wei. Halo Guru Matahari. Nama saya Lin Xiaoyue. Saya ingin mengambil kebebasan untuk bertanya. Bisakah kamu menjualku beberapa bubuk dengsian Qian Wei Ge Anda? Maaf gadis. Bubuk dengsian berasal dari pavilion Gan Wei saya. Harta karun yang tidak diketahui, tidak untuk dijual. Tuan San, tolong beri saya bantuan. Saya sangat membutuhkan ini. Jumlah berapapun tidak masalah. Hei, ini bukan tentang uang. Oke. Akulah yang tiba-tiba. Saya berharap yang terbaik untuk Anda dalam 3 hari. Kompetisi memasak berjalan dengan baik. Bagaimana bisa berjalan lancar? Bajingan di Tan Shilo itu disengaja. Mengetahui bahwa tuanku telah kehilangan indera perasanya. Hei, Kang Wei, tutup mulut. Kehilangan rasa. Itu benar. Saya memang kehilangan sebagian besar indera perasa saya. Dan Cheng Wei, saya belum sepenuhnya mempelajari keahlian saya. Tes 3 hari kemudian. Peluang untuk menang sangat kecil. Nama restoran pertama di toko buku ini. Aku khawatir kamu akan kehilangannya di tanganku. Tuan Matahari, jika saya bisa membantu Qian Wei Ge memenangkan permainan ini, saya ingin tahu apakah Anda dapat membuat pengecualian. Taruh bumbu rahasia itu. Dengsian akan menjualku beberapa. Gadis.
Kontes ini. Ini bukan masalah kecil. Jangan berani melakukan kesalahan. Saya tahu itu hanya omong kosong. Jadilah itu. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya mengikuti murid magang Anda? San Chengwei mencobanya. Jika saya menang, itu bisa membuktikan saya memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Jika saya kalah, aku akan pergi tanpa mengganggumu. Tepat pada waktunya untuk mencoba Chef Goddess. Beri aku sendok. Guru membandingkannya dengan dia. Saya ingin melihat dari mana kepercayaan dirinya berasal. Oke. Biarkan Anda beradaptasi terlebih dahulu. Suasana permainan. Xiaoling, kamu akan menjadi wasit. Baik, bos. Ayo pergi ke dapur. Apakah kalian semua siap? Bagus. Topiknya sudah diputuskan. Nasi goreng telur paling sederhana. Batas 10 menit, 30 menit. Mulai sekarang. Kenapa kamu tidak bergerak? Apakah ini semua kenangan tentang dewa memasak yang memasak? Wewangian ini. Tampaknya gadis Lin ini tidak sederhana. Xiaoling, cobalah dengan cepat. Oke. Baunya enak sekali. Apakah saya berhalusinasi? Bagaimana perasaanku? Nasi goreng telur Nona Lin bersinar. Ia butiran beras. Biji-bijian yang berbeda. Tetesan telur ini juga terbungkus sangat rata. Enak sekali. Saya memberikannya peringkat 9 poin. Xiaoling cicipi aku. Oke. Xiaoling, kenapa kamu tidak bicara? Apakah buruk untuk dimakan? Tidak, tidak, tidak. Enak sekali. Bagaimana bisa begitu lezat? Rasa ini. Rasa ini. Tak terlukiskan. Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Tapi ini benar-benar enak. Rasa ini. Bagaimana mungkin? Usia muda. Keterampilan memasaknya tidak kalah dengan para master. Oke, saya kalah. Lalu kesepakatan kita. Bagus. Tahan rasanya. Mau mengakui bahwa keterampilannya lebih rendah dari orang lain. Hal itu menunjukkan bahwa gadis tersebut mempunyai kemampuan memasak yang luar biasa. Maka saya setuju dengan usulan Anda. Kompetisi dengan Tan Shilou dalam 3 hari. Itu sulit bagimu. Jika Anda bisa menang. Bubuk dengsian. Saya menawarkannya dengan tangan saya sendiri. Ini adalah kesepakatan. Terima kasih telah datang untuk bersaksi. Tunggu aku makan di restoran. Setelah memenangkan kompetisi. Plakat restoran pertama di toko buku ini. Gantung saja di tempat lain. Jangan terlalu senang jika Anda bermargali. Belum diketahui secara pasti siapa yang kalah dan siapa yang menang. Oke, mari kita lihat bab sebenarnya di atas panggung. Saya ingin melihatnya. Seorang yang mencoba-coba yang bahkan belum memulai. Berapa kilogram dan tael yang dimilikinya? Tuan San kehilangan indera perasanya. Murid San Chengwei. Kerajinan itu belum sepenuhnya dipelajari. Takut akan hasutan. Kudengar itu adalah seorang gadis kecil hari ini. Bermain atas nama Qian Weige. Ini benar-benar tidak masuk akal. Oke, saya nyatakan. Permainan resmi dimulai. Judulnya Sup. Batas waktu 3 jam. Silakan mulai. Kembali ke makanan. Ambil hartaku. Ham berumur 5 tahun. Selain itu, temukan Qian Bei dan Yao Ju terbaik. Kali ini, mereka akan diyakinkan. Itu masternya. Bagus. Lihatlah keterampilan pedang Guru Li. Sungguh suatu seni. Bahan yang digunakan juga khusus. Tampaknya Tan Shilou pasti menang. Nona Lin, waktu tidak menunggu siapapun. Kenapa kamu belum memulainya? Tenang saja, acaranya belum dimulai. Benar saja, dia hanyalah seorang amatir yang mencoba membuat orang terkesan. Lihatlah teknik gadis kecil itu. Sangat bagus, sungguh enak dipandang. Hanya pajangan bunga. Memasak memperhatikan panas dan bahan-bahannya. Taruh beberapa jamur. Sup jenis apa yang bisa saya buat? Waktu sudah habis. Ini kita. Sup khas Tan Shilou. Sup Bazhen Lao Huo. Mintalah kedua juri untuk mencicipinya. Sup yang kaya dan lembut. Itu penuh dengan panas. Ini juga memiliki efek menyehatkan tubuh dan pikiran. Luar biasa, 8 makanan lezat. Perpaduan yang tepat. Ini memang pekerjaan Guru Li. Apakah kamu melihatnya? Ini disebut memasak. Anda cukup menggunakan beberapa jamur untuk membuat sup. Bisa juga populasi. Saya pikir lebih baik kembali secepat mungkin. Berhentilah mempermalukan diri sendiri di sini.
Bisakah saya meminumnya? Wasit harus mencicipinya untuk mengetahuinya. Silakan cicipi. Sup ini. Sup ini. Sepertinya ada banyak sekali jenis rasa lezat yang tak terhitung jumlahnya, mekar secara berurutan di ujung lidah. Secara progresif. Akhirnya, ia kembali ke kemurnian tertinggi. Luar biasa. Hanya ada satu jawaban. Kompetisi ini dimenangkan oleh Qian Weige. Qian Weige sebenarnya menang. Ini tidak mungkin, Tuan. Ini. Bagaimana ini mungkin? Saya kalah. Tuan Matahari, tugas saya telah selesai. Apakah Anda melihat apa yang terjadi dengan Deng Xiansan? Ah ya. Bubuk Deng Xian ada di sana. Apakah Xiao Yulin menemukan sesuatu? Ya. Apa yang kamu inginkan? Saya menemukan semuanya untuk Anda. Hahaha. Bagus. Saya sudah melakukan penelitian sekarang. Terima kasih banyak, Xiao Yulin, atas bantuan Anda. Ini adalah hadiah terima kasih yang dijanjikan sebelumnya. Mohon menerimanya. Apa ini? Lin Xiaoyu juga salah satu dari kita sekarang, negeri dongeng. Saya tidak punya mantra apapun. Bagaimana hal itu bisa dilakukan dengan tetap dekat dengan saya? Teknik menghasilkan uang ini. Saya melakukannya dengan sengaja, mempraktikkan metode untuk meminta bantuan dari dewa kekayaan. Hanya, kumpulkan kekayaan setiap hari. Itu bisa meningkatkan kekuatan. Awalnya saya ingin sampaikan keahlian saya kepada Anda. Tapi saya menemukan Lin Xiaoyu itu. Dibandingkan dengan panci dan wajan. Atau seni kuning dan putih. Lebih sesuai dengan keinginan Anda. Hahaha. Membuat dewa makanan tertawa. Jadi apa ini? Oh, ini. Itu adalah catatan resep yang biasa saya kumpulkan. Harap diingat, Xiao Yulin. Langit itu besar dan bumi itu besar. Makan adalah yang terbesar. Sambil menghasilkan uang. Jangan perlakukan diri Anda dengan buruk. Lalu berterima kasih kepada dewa makanan. Itu bagus, saya akan segera kembali. Teliti bumbu-bumbu ini. Perpisahan. Semakin tinggi kekayaannya. Apakah sihirnya lebih kuat? Masih harus mencari cara untuk menghasilkan uang terlebih dahulu. Sebaiknya aku bekerja dulu. Mungkin. Apa yang bisa ditemukan di dalam menghasilkan uang sayang? Di antara sisa-sisa kali ini, hanya ketiga item ini yang bisa digunakan. Pecahan cermin ajaib yang menghilangkan ilusi. Botol pemurnian batu giok untuk memurnikan organ dalam dan detoksifikasi. Ada juga gelang pengumpul roh yang mengumpulkan energi spiritual. Tiga hal ini. Itu juga tidak membantu menghasilkan uang. Jika tidak, saya akan mencoba trik menghasilkan uang ini. Resep terbang ke saya. Resep terbang ke saya. Apakah ini kekuatan ajaib dari transformasi kekayaan? Saya bernilai hampir 20.000 sekarang. Itu saja. Tampaknya, Anda masih harus menghasilkan banyak uang. Oh benar. Oh benar. Resep-resep yang dicatat oleh Dewa Masakan sungguh luar biasa. Pasti akan dijual dengan harga bagus, jika kamu bisa menerimanya. Bekerja sama dengan Qian Weige. Sungguh cara yang bagus untuk menghasilkan uang. Hei, Tuan Matahari, mengapa kamu terlihat sangat sedih? Nona Lin, membantu kami menjaga plakat terakhir kali. Terima kasih banyak. Tapi ini tentang indera perasa saya. Masih sangat terpengaruh. Melihat semakin sedikit orang. Datanglah ke pavilion Ganwei saya untuk makan malam. Hai gadis Lin. Apa yang terjadi? Tuan San, saya ingin bekerja sama dengan Anda. Oh. Nona Lin, apakah Anda ingin menjadi koki di pavilion Ganwei saya? Jika Nona Lin bisa datang, jadilah koki di Qian Weige. Itu akan sangat bagus. Kamu salah paham. Saya tidak ingin menjadi koki. Itu saja. Saya punya resep unik. Ini adalah dua di antaranya. Saya ingin menggunakan resep ini. Bergabung denganmu. Saya hanya ingin membagi. Saya tidak akan mengganggu sisanya. Hai gadis Lin. Sayang sekali saya tidak bermaksud demikian. Hai resep ini. Oh tidak. Hidangan ini cocok dengan inti dari panas. Ini benar-benar sebuah kejeniusan. Nona Lin. Anda benar-benar ingin bekerja sama dengan saya dalam membuat resep benar? Apa pendapat Guru San? Hei, ini pavilion Ganwei tidak lagi memiliki koki. Dengan resep ini, mungkin Qian Weige lepas landas lagi. Hei,
Nona Lin tidak keberatan. Tentu saja kami tidak keberatan. Kang Wei. Dapatkan kontrak. Bagaimana cara membagi? Kami dan Nona Lin. 50-50. Nona Lin. Menandatangani kontrak. Bisakah hal itu benar-benar meningkatkan kekayaan? Kekuatan sihirku telah melangkah lebih jauh. Paman San, ini resep yang dijanjikan. Punya resep yang luar biasa. Sungguh pria yang beruntung. Kasihan lidahku. Tidak ada cara untuk mencicipinya. Hei, Kang Wei. Resep ini enak sekali. Anda harus mempelajarinya dengan cermat. Itu masternya. Chef San Hao Wei kehilangan indera perasanya. Ini memang sebuah masalah. Saya juga tidak berencana menjadi juru masak. Andalkan saja San Cheng Wei. Ini menunda kemajuan dalam menghasilkan uang. Sekarang miliki mana? Mengapa Anda tidak memandang San Hao Wei dengan baik? Ini keracunan. Tuan Matahari. Apakah Anda ingat bahwa Anda kehilangan indera perasa? Apa penyebabnya? Apa kamu sudah makan? Hal yang aneh apa? Tiba-tiba suatu hari. Indera pengecapnya hilang. Aku juga tidak makan sesuatu yang aneh. Pola makan saya. Saya selalu melakukannya sendiri. Sekali. Ada seseorang yang mengaku sebagai penggemarku. Ingin aku mencicipi makanannya. Saya hanya mencicipi sedikit saja, rasanya rata-rata. Apakah ini ada hubungannya dengan ini? Saya merasa pasti ada yang salah dengan orang itu. Kamu terlihat seperti disebabkan oleh keracunan, kehilangan rasa. Keracunan. Seseorang ingin menyakitiku. Ya, Anda harus memikirkannya. Apakah Anda pernah mengalami konflik dengan siapapun? Izinkan saya membantu Anda melakukan detoksifikasi terlebih dahulu. Untungnya, ada botol pemurnian batu giok yang bisa melakukan detoksifikasi. Tuan Matahari, tolong. Ini dapat membantu saya melakukan detoksifikasi. Saya baru saja mencampurkan obatnya. Dijamin bermanfaat. Asin. Itu asin. Nona Lin. Sungguh suatu berkah bagi saya untuk dilahirkan kembali. Saya bisa mencicipinya. Tuan Matahari. Kata-kata yang kuat. Masalah sepele. Nona Lin. Saya baru saja memikirkannya. Siapa yang bisa melakukan ini padaku? Itu hanya bisa menjadi master dan murid Li Hanxi. Kita. Setelah berjuang selama bertahun-tahun tanpa diduga, dia benar-benar menggunakan trik jahat ini? Dasar bajingan. Saya akan segera menyelesaikan masalah dengan mereka. Tunggu. Tidak ada bukti sekarang. Tidak yakin apakah mereka melakukannya. Dahulu, hal itu hanyalah masalah kesia-siaan, masalah mendesak. Ini untuk merevitalisasi Qian Weige. Jika mereka benar-benar melakukannya, mereka tidak akan menutup mata melihat Qian Weige kembali. Saat itu, ini saat yang tepat untuk menangkap pencurinya. Nona Lin, masuk akal. Tidak sebaik. Ayo adakan pesta pencicipan produk baru. Gunakan saja resep Nona Lin. Buat beberapa set produk baru. Undang orang-orang dari semua lapisan masyarakat untuk datang dan mencicipi. Satu akan datang, rasa kering untuk kami. Bangun momentum. Anda juga bisa mencobanya yang kedua. Pancing ular keluar dari lubangnya. Bagus, lalu serahkan pada Tuan San. Tidak masalah, serahkan padaku. Xiao Wei. Sampaikan berita ini. Menyebar. Intinya adalah mengumumkannya kepada dunia luar. Milikku. Rasa dipulihkan. Silakan. Bagus, saya akan segera pergi. Guru. Cari tahu dengan jelas. Qian Weige akan tiba di sana dalam 3 hari. Adakan pesta mencicipi produk baru. Dan selera San Hao Wei tampaknya sudah pulih. Pemulihan rasa. Bukankah kamu bilang, apakah racunnya tidak dapat disembuhkan? Saya juga tidak tahu. Racun yang kita gunakan sebelumnya. Bukankah itu semua bagus? Dan ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Indera perasa San Hao Wei pulih. Qian Weige telah meluncurkan produk baru lainnya dan menjadi pusat perhatian. Saya tidak dapat memberitahu Anda mengapa saya berdiri sekarang. Bagaimana jika indera perasa pulih kembali? Mereka tidak dimaksudkan untuk ditahan. Sesi mencicipi produk baru. Saat itu, ayo pergi dan ikut bersenang-senang juga. 2 hari ini. Lebih banyak penelitian tentang resep. Semakin indah rasanya. Guru, api ini dipenuhi emas dan batu giok. Benar-benar menakjubkan, para tamu akan menyukainya. Bisa kamu jadi pengetahuan yang komprehensif dalam waktu singkat. Tuan San adalah yang terbaik. Namun, akan ada pesta mencicipi di sore hari. Mengetahui bahwa seseorang akan menargetkan kita masih perlu waspada. Nona Lin. Maksudmu? Kang Wei. Bantu aku. Ya. Rasa ini. Tentu saja. Lebih baik dari sebelumnya. Tuan San,
Ini adalah pedang berharga yang belum tua. Salah. Ini lebih baik dari sebelumnya. Makan, makan. Mulai sekarang kalian semua akan begitu. Dewa kekayaanku. Xia Yue, luar biasa. Bisnis Anda benar-benar berkembang pesat. Nona Lin sangat serba bisa. Bertaruh pada batu dan menghargai harta karun, mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa, masih bisa masuk ke dapur. Ini tidak sederhana. Terlalu banyak. Terima kasih semuanya sudah datang. Sebutkan saja apa yang ingin Anda makan. Aku akan membuatnya untuk semua orang. Ada yang salah dengan hidangan ini. Perutku sakit. Ini, apa yang terjadi? Bukankah hidangan ini beracun? Jangan panik, semuanya hidangan kami benar-benar bersih dan higienis, tidak masalah. Pasti ada sesuatu yang salah. Li Hanxi, kenapa kamu di sini juga? San Hawei, terdengar. Indera perasa Anda pulih. Saya melakukan perjalanan khusus untuk melihatnya. Berapa banyak kesuksesan yang masih Anda miliki? Tanpa diduga. Apa yang kamu masak sekarang? Bahkan bisa meracuni seseorang. Omong kosong. Pasti tidak akan ada masalah dengan masakan kita. Semua orang tergeletak di tanah. Apakah kamu masih menyangkalnya? Saya benar-benar tidak menduganya. Restoran tua seperti Qian Wei Ge. Hal seperti ini juga akan terjadi. Ya, sangat mengecewakan. Jauh lebih baik dalam waktu dekat. Jauh lebih baik. Tidak ada lagi rasa sakit. Aku benar-benar tidak merasakan apa-apa lagi. Dua orang. Saya benar-benar minta maaf. Biarkan kamu tinggal di Qian Wei Ge. Punya pengalaman buruk. Jangan khawatir. Pavilion Ganwei kami. Saya pasti akan memberikan penjelasannya. Untuk memastikan bahwa setiap hidangan semua terbuka dan transparan, kami secara khusus menginstal kamera mikro. Sekarang, mari kita semua melihat bersama-sama. Siapa itu? Apa-apaan ini? Untuk memastikan bahwa setiap hidangan semua terbuka dan transparan, kami secara khusus menginstal kamera mikro. Sekarang, mari kita semua melihat bersama-sama. Siapa itu? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Mengapa saya tidak bisa bergerak? Bos Li, jangan terburu-buru pergi. Saya juga ingin meminta Anda membantu saya menemukan masalahnya. Bos Li, kamu sangat kejam. Bukankah itu baru beberapa waktu yang lalu? Apakah Anda kalah dalam kompetisi memasak? Adapun Anda menggunakan metode yang sangat kejam? Sebagai juru masak, dia benar-benar meracuni makanannya. Restoran Anda benar-benar tidak ada intinya. Saya tidak punya. Aku serahkan padamu. Anda berani menipu saya. Aku akan menghajarmu sampai mati. Chang Wei, hubungi polisi. Xia Yue, saya benar-benar tidak tahu dari mana asalmu membuat banyak sekali makanan lezat. Hanya 3 bulan. Lebih dari sekedar toko buku, bahkan beberapa kota di sekitarnya. Semuanya ditangkap oleh pavilion Ganwei Anda. Pendapatan untuk seperempat. Ada lebih dari 20 juta. Dengan dividen ini, manaku meningkat lagi. Bagus. Tapi apa yang terjadi dengan Yanran? Yanran, kamu baru-baru ini, apakah terjadi sesuatu? Bagaimana tampilannya? Tidak dalam semangat yang baik. Saya juga tidak tahu. Saya merasa sangat lelah akhir-akhir ini. Ternyata Huang Pizi sedang meminta segel. Ngomong-ngomong, aku punya kekuatan sihir sekarang menjadi semakin kuat. Bahkan kekuatan sihir harta karun itu menjadi lebih kuat. Yanran. Xia Yue, ada apa denganku? Anda dilarang oleh Huang Pizi. Huang Pizi meminta segel. Ya, harap ingat. Pernahkah Anda memukanya baru ini? Apa yang aneh? Di tengah malam. Hal-hal aneh. Beberapa malam yang lalu. Ketika aku melewati hutan. Sepertinya aku mendengar seseorang memanggilku. Tapi sudah terlambat hari itu. Saya pikir saya berhalusinasi karena saya terlalu lelah. Aku hanya mengabaikannya dan pergi. Yanran. Kamu. Sebagian besar dilarang oleh Huang Pizi. Kamu tidak menjawabnya. Perilakunya rusak. Jadi aku terjebak bersamamu. Sedot esensimu untuk membalas dendam. Apa yang harus saya lakukan? Akankah hal itu selalu menghantuiku? Tidak apa-apa. Aku akan menemuinya. Xia Yue. Ini dia. Saya lewat dalam perjalanan pulang malam itu. Mobil itu berhenti tanpa alasan yang jelas. Kemudian saya keluar dari mobil dan memeriksa. Tepat di samping hutan ini. Tampaknya, saya mendengar seseorang menanyakan sesuatu kepada saya. Apa yang harus ditanyakan padamu? Saya juga tidak ingat. Saya lelah dan takut.
Saya pikir saya sedang berhalusinasi. Abaikan saja. Nyalakan saja apinya dan segera pergi. Apakah kamu menemukan sesuatu? Belum. Sekarang masih pagi. Hal itu pasti akan datang nanti. Bagaimana kalau kita masuk ke mobil dan menunggu? Ya. Apa yang salah? Xia Yue. Beraninya kamu membuat masalah dengan monster seperti ini? Anda pasti seorang praktisi juga, bukan? Praktisi. Praktisi macam apa? Sama seperti Anda dan nenek moyang kami dari keluarga Yan. Orang dengan kemampuan khusus? Obat mujarab yang kamu gunakan untuk menyelamatkan ayahku. Ada juga buronan penjahat berseragam. Semua digunakan. Itu adalah metode kalian para praktisi. Ada orang seperti saya. Gadis kecil. Lihat aku. Seperti orang. Masih seperti Tuhan. Ah. Yan Ran. Ah. Yan Ran. Seperti manusia atau seperti dewa? Saya melihat Anda terlihat seperti itu. Aisyang membuka langit untuk memegang jimat itu. Yu Lihan Zenti Dao Kaisar Langit Agung. Apakah Anda berani menjawab? Gadis kecil, berhentilah membuat masalah. Anda berani menipu saya. Itu saja. Beraninya kamu meminta segel? Raksasa muncul. Tuhan, tolong ampuni hidupku. Aku tidak pernah benar-benar menyakiti siapapun. Mohon maafkan saya atas hidup saya. Saya punya harta karun, didedikasikan untuk yang abadi. Harta yang luar biasa. Abadi. Ini adalah setan kecil, diperoleh secara kebetulan beberapa tahun yang lalu. Saya sedang berpikir untuk mengubah bentuk saya, pergi ke dunia manusia untuk menukar uang. Sekarang. Didedikasikan untuk yang abadi. Berharap pada keabadian, ampuni hidupku. Sungguh. Pas Seladon dari tempat pembakaran resmi dinasti Song. Lihatlah kondisi produk ini yang terawat baik. Penilaian pasar. Mulai minimal 30 juta. Itu saja, demi botol ini. Ampuni hidupmu. Tapi kamu harus ingat, jalan menuju latihan spiritual tidaklah mudah. Jangan mengambil jalan yang salah. Ya. Terima kasih. Setan kecil. Jangan pernah berani lagi. Terima kasih. Pergi. Rasanya 30 juta. Sekarang mana milikku? Itu bisa tumbuh banyak lagi. Yan Ran. Kamu baik-baik saja. Xia Yue. Aku merasa kamu sangat kuat. Hampir lebih baik dari nenek moyang saya. Tidak ada. Tapi aku hanya ingin bertanya padamu. Tentang para praktisi. Sebenarnya ini. Saya juga tidak begitu paham. Nenek moyang saya berkata bahwa saya tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih. Mungkin hanya beberapa. Mendapat kesempatan yang tidak terduga, atau orang dengan kemampuan khusus. Hanya dengan begitu kita dapat memulai jalan ini. Ya. Kata-kata tertentu. Bagaimana kalau kamu bertemu leluhurku? Cari tahu. Praktisi. Mereka semua pasti kaya, bukan? Jika kita membawa produk limbah dari surga. Bisakah saya menukar sejumlah uang? Xia Yue. Apakah nyaman bagi leluhur Anda? Apa ketidaknyamanannya? Dia sudah lama sendirian. Sangat tepat bagi seseorang untuk berbicara dengannya. Kalau begitu aku akan mengunjunginya besok. Nenek moyang. Ini aku tadi malam. Lin Xiaoyue yang kusebutkan padamu. Jangan mengudara untuk menakutinya. Kalian gadis tidak tua atau muda. Lin Xiaoyu. Muda. Dapat mengusir roh jahat dan mengikat setan. Mana memadat. Saya tidak tahu dari sekolah mana saya berasal. Tuan yang telah memberi saya penghargaan. Saya tidak punya guru. Hanya sebuah kesempatan. Jelajahi dan praktikan sendiri. Kunjungan tak terduga ini. Hadiah kecil untuk mengungkapkan perasaan Anda. Ini adalah. Itu benar-benar dapat mengumpulkan energi spiritual. Gelang pengumpul roh untuk mempercepat budidaya. Lin Xiaoyu. Hadiah ini terlalu mahal. Orang tua. Saya benar-benar tidak bisa menerimanya. Ternyata, apakah gelang ini mahal? Tapi saya berlatih dengan kekayaan. Efek gelang ini pada pengumpulan roh untukku. Tidak ada gunanya sama sekali. Tuan tua. Hadiah ini diberikan. Tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Dan itu benar. Saya tidak tahu banyak tentang dunia spiritual. Datanglah kali ini. Saya hanya ingin meminta nasihat dari bapak tua itu. Anggap saja gelang ini sebagai hadiah terima kasih. Bagus. Saya menerimanya tanpa malu-malu hari ini. Tentang dunia spiritual. Saya akan menjelaskannya kepada Anda.
Dunia saat ini. Aura tipis. Praktisi sebenarnya menjadi semakin langka. Atau tinggal di tempat rahasia, atau mengembara di dunia manusia, berlatihlah secara individu, umumnya tidak terlihat. Hanya pada hari-hari tertentu saja. Sampai jumpa di rapat umum. Bertukar pengalaman dan bertukar sumber daya. Jika dihitung, beberapa hari lagi, kita akan sampai di Gunung Yiwu di pinggiran kota. Ada rapat umum. Jika Lin Xiaoyu tertarik, saya bisa memimpin jalan untuk Anda. Tuan tua. Kemudian bertukar sumber daya. Apa yang kamu gantikan? Itu banyak. Latihan-latihan. Senjata ajaib, bahan dan harta karun alami, semua di rapat umum. Sumber daya pertukaran bersama. Atau danfang. Kompor. Tuan tua. Bisakah saya menukar uang? Dapat diganti. Uang? Uang? Itu bisa diganti. Tapi para praktisi, umumnya tidak ada kekurangan uang. Kebanyakan dari mereka masih melakukan barter. Tentu saja, jika Anda punya uang, untung kamu bisa membeli sesuatu. Para praktisi juga senang. Itu bagus, alangkah baiknya jika saya bisa menukar uang. Itu merepotkan, Pak, ini saatnya untuk memimpin jalan bagi saya. Oh bagus. Berapa hari tersisa sampai rapat umum? Xiao Yulin, kamu bisa mempersiapkannya terlebih dahulu. Banyak hal yang harus diubah. Oke. Kalau begitu aku akan mempersiapkannya dengan baik. Taibai Xiangxian. UPS. Kamu lihat hari ini. Sangat energi. Tidak buruk. Aku akan membantumu membersihkannya. Itu lebih baik. Hal-hal ini. Semua milik surga. Itu hanya rusak. Bahan saja. Semuanya bisa dijual dengan harga bagus di dunia manusia. Gelang pengumpul jiwa dari sebelumnya. Tuan Yan bahkan mengatakan itu sangat berharga. Yang mana yang harus saya ambil? Kalau begitu kamu sibuk dulu. Ya. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah mengemasnya? Haha. Cara membersihkan hari ini. Tas yang besar. Berguna. Berguna. Taibai Xiangxian. Saya sudah selesai membersihkan. Kalau begitu aku pergi dulu. Oke. Jangan lewatkan jika Anda lewat. Harga izin tungku alkimia leluhur. Berlatih selancar adalah hal yang baik. Harga izin tungku alkimia leluhur. Ini adalah pertemuan para praktisi. Perasaan yang hidup. Bagaimana perasaan Xiao Yulin? Bau uang ada di mana-mana. Tuan Yan. Jika saya ingin mendirikan warung di sini juga, apa yang harus dilakukan? Lin Xiaoyu benar-benar tidak melupakan hatinya yang sebenarnya. Jika Anda ingin mendirikan warung, temukan saja ruang terbuka. Setiap kali saya melihat ini, saya merasa itu sia-sia. Meskipun saya tidak tahu untuk apa benda-benda ini digunakan. Tapi materi dan auranya. Semuanya kelas 1. Lin Xiaoyu. Dia sebenarnya berencana menukarnya dengan uang. Jika Tuan Yan suka, ambil saja beberapa potong dan pergi. Barang-barang ini rusak parah. Tidak ada gunanya jika aku menyimpannya. Mengapa Anda tidak menukarkan sejumlah uang? Coba lihat. Reruntuhan kuno. Bayi yang tiada taranya. Hanya yang ini. Lewatkan dan tunggu seumur hidup. Halo, tamu. Ingin membeli sesuatu? Baiklah, lihat saja. Apa yang kamu jual? Compang-camping. Namun, fluktuasi energi spiritual sangatlah aneh. Mungkinkah dia benar-benar keluar dari reruntuhan? Jika memang ada reruntuhan kuno yang ada di dunia. Kok gak ada kabar sama sekali? Salah. Fragmen ini. Meski rusak. Tapi secara internal, ada tauyun yang luar biasa. Jika Anda bisa memahami teksturnya, saya khawatir ini akan memberikan manfaat besar bagi latihan Anda. Jika Anda bisa memahami teksturnya, saya khawatir ini akan memberikan manfaat besar bagi latihan Anda. Tidak. Perhatikan baik-baik. Kios gadis ini. Tidak ada yang sederhana. Ambil saja sesuatu. Saya khawatir bahkan tingkat kultivasi dapat ditingkatkan. Tingkatkanlah. Gadis, bagaimana cara mengganti puing-puing ini? Saya menggunakan yang ini. Ginseng ungu berumur 500 tahun. Apakah menyenangkan bertukar pikiran dengan Anda? Maaf. Saya tidak melakukan barter. Gadis itu menginginkan batu roh. Silakan tentukan harganya. Saya hanya ingin uang. Semua bayi hadir. 5 juta keping. Tolak tawaran balasan. Uang rakyat biasa. Anda dapat mengambil 5 juta ini. Hei, aku menyukainya dulu. Beri aku pecahan itu. Saya ingin batu giok itu. Jangan khawatir. Ayo, aku menyukainya dulu. Gadis yang aku datangi lebih dulu. 5 juta keping. Total 17 buah terjual. Segera tiba.
85 juta. Ya Tuhan. Hampir membuat target kecil. Uang datang terlalu cepat. Mana yang didapat kali ini? Lebih dari semuanya sebelum digabungkan. Orang-orang ini terlalu gila, bukan? Menimbun barang bekas dan menjara sangatlah ampuh. Gadis, bagimu itu tampak seperti tumpukan sampah. Di mata kami para praktisi, itu semua adalah harta karun. Reaksi seperti itu normal. Lin Xiaoyu. Kali ini, masih memuaskan. Puas. Tentu saja puas. Tuan Yan. Apakah ada hal lain yang Anda inginkan? Mari kita lihat lagi. Tidak perlu. Saya juga tidak punya tujuan apapun. Sekarang, tujuan Lin Xiaoyu juga tercapai. Jika tidak terjadi apa-apa, kita, kembalilah secepat mungkin. Jangan sampai, menyebabkan masalah. Yan Lao, masuk akal. Kalau begitu ayo cepat pergi. Apakah kamu melihat? Terjual banyak sekaligus. Pasti ada sesuatu tentang dia. Ada sesuatu yang lebih baik. Dan reruntuhan kuno yang dia bicarakan. Kakak laki-laki, tiket ini sangat gemuk. Para praktisi ini bisa, sangat kaya. 5 juta hal. Beli saja jika Anda mengatakannya. Saudaraku, mereka sudah siap. Apa yang harus dilakukan? Yakinlah. Mereka bukan lawan kami. Nona Lin. Ini adalah pertemuan gangster. Sedang diserang. Keadaanku sedang buruk sekarang. Aku takut kita berdua. Tidak ada peluang untuk menang. Saya di sini. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Saya masih harus bertanya. Gadis kecil, menaruh sesuatu padamu. Serahkan. Tidak ada harta karun. Lebih sedikit bawang putih. Dijual di pasar hari ini. Begitu banyak hal baik. Barang bagus di dalam tas pasti banyak. Keluarkan semuanya. Dan di mana runtuhan kunonya? Beritahu kami bersama hari ini. Dan di mana runtuhan kunonya? Beritahu kami bersama hari ini. Runtuhan kuno apa? Itu semua omong kosongku. Hal-hal itu sebelumnya, semua telah terjual. Bersenandung. Benar-benar pembohong. Tidak masalah jika Anda mengatakan tidak, lalu kenakan pada Anda. Hal-hal berharga. Serahkan semuanya. Saya menyarankan Anda untuk lebih pengertian. Jangan sampai kita mengambil tindakan, merusak harmoni. Saudaraku, berhentilah berbicara omong kosong kepada mereka. Kami akan mengambilnya untuk mereka. Karena itu tidak masuk akal. Maka tidak ada yang bisa kita lakukan. Kalau begitu datang dan coba tambahan baru saya. Kekayaan 85 juta yuan, bukan? Kaya. Kota. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu mana kamu? Ah saudara. Menendang pelat baja. Situasi Tuan Yan. Apa yang harus saya lakukan? Lemparkan ke sini. Jagalah dirimu sendiri. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tas penyimpanan. Tampaknya kedua perampok ini. Ada beberapa pada saya. Hal-hal berharga. Masalah perampokan ini. Melakukannya lebih dari sekali. Nona Lin. Simpan tas penyimpanan ini. Itu tidak aman. Ayo cepat pergi. Oke. Pergi. Yan Ran dipukuli oleh Tuan Yan. Dibawa kembali. Seharusnya baik-baik saja. Tidak tahu juga untuk apa benda-benda ini. Sepertinya kedua orang tua itu tidak terlalu kaya. Apa ini? Mendesis. Tampak seperti peta harta karun. Dan itu di gunung tersembunyi. Mungkinkah itu? Inilah dua perampok itu. Tujuan sebenarnya. Pergi dan lihatlah besok. Bagaimana jika memang ada bayi, bisa dijual dengan uang besar. Itu juga dapat meningkatkan manaku. Seharusnya di sini. Hei. Ada jejak kaki di tanah. Masih sangat baru. Tampaknya naga besar dan kedua naga itu pernah ke sini juga. Mungkinkah bayinya sedang disetubuhi? Mereka mengambilnya. Lalu saya datang ke sini dengan sia-sia. Pintu ini sepertinya belum dibuka. Sepertinya mereka juga tidak bisa masuk. Tapi aku juga tidak bisa masuk.
Bagaimana cara membuka pintu ini? Sepertinya tidak. Itu terorganisir. Bahkan jika Anda memaksakan diri. Sepertinya saya perlu memikirkan cara lain. Sejak cara biasa tidak berhasil. Kemudian lakukan sesuatu yang tidak biasa. Karena pintu ini tidak bisa dibuka. Saya hanya akan menggambar satu. Disinilah harta karun itu disembunyikan. Kelihatannya tidak banyak. Hal-hal berharga. Hanya tripod ini. Tampaknya agak berharga. Sayang sekali. Nyala api yang kuat. Temukan cara dengan cepat. Matikan saja api ini. Coba ini. Berguna. Sepertinya ketika saya pergi ke surga sebelumnya, dan saya punya penggemar pisang. Ini sangat berguna. Berlatih senjata. Tampaknya ini adalah yang sebelumnya, warisan dari ahli senjata. Jadi, kuali ini dan seni pemurniannya. Hanya hadiah. Orang yang ditakdirkan telah lulus ujian. Terima kasih guru atas hadiahnya. Para juga pasti akan bertemu. Gunakan teknik ini dengan baik. Menerima. Bagus. Seharusnya tidak ada apa-apa sekarang. Dihilangkan. Saatnya untuk kembali. Sekarang dasar-dasarnya. Ini hampir selesai. Cobalah dulu. Meleleh. Tidak, sepertinya ini adalah surga. Segala sesuatunya dianggap sia-sia. Itu juga bukan aku, Mana dan Apivana. Mampu memurnikan. Sepertinya ingin. Jika Anda menyempurnakannya dengan baik. Saya masih harus bertanya pada Tuan Yan, inti dari pemurnian senjata Fana, hanya sesuatu. Ada apa dengan Lin Xiaoyu? Tuan Yan. Saya belajar sesuatu yang baru-baru ini, seni pemurnian tangan. Hanya menderita karena tidak memilikinya, bahan pemurnian. Jadi saya ingin datang dan meminta nasihat. Ayolah, Tuan Yan. Tahukah kamu, di mana menemukannya? Bahan latihan yang cocok. Jadi itu saja. Pandangan Lin Xiaoyu tentang dunia spiritual. Tidak tahu banyak. Tidak tahu kemana harus pergi. Membeli bahan adalah hal yang normal. Saya biasanya mengumpulkan beberapa bahan. Kebetulan tidak ada gunanya. Jika Anda tidak menyukainya, teman kecil, ayo kita gunakan untuk latihan dulu. Ini terlalu mahal, bukan? Saya tidak bisa menerimanya. Hei, kenapa kamu bersikap sopan padaku? Hanya sebagian dari diriku. Hal-hal yang tidak dapat Anda gunakan, dengan apa yang kamu berikan, dibandingkan dengan gelang pengumpul jiwa. Ini sebenarnya tidak layak untuk disebutkan. Ambil saja dan berlatihlah dengan ketenangan pikiran. Tinggallah selama beberapa hari. Saya akan membawa Anda ke kota tetangga. Praktisi berkumpul di sini untuk melihatnya. Kalau begitu terima kasih Pak Yan. Saya menerimanya. Daya tembak ini gagal lagi. Entah terlalu besar atau terlalu kecil. Terlalu sulit untuk mengontrol secara akurat. Bahan-bahan masih belum mencukupi. Haruskah saya berbicara dengan Tuan Yan? Berkumpul bersama dan beli lebih banyak bahan. Namun bagaimana dengan menagih uang rakyat biasa? Atau sama saja dengan rally? Itu barter. Lupakan saja, saatnya pergi ke surga. Mari kita lihat apakah ada sesuatu yang bisa ditukar. Tai Bai Xiangxian. Di mana orang-orangnya? Lupakan saja, kemasi barang-barangmu dulu.
Sisa-sisa hari ini adalah segalanya. Apakah itu rumput sisa roh dari Lao Junyuan jika saya menaruh hal-hal ini? Jika Anda menggunakan alugiok untuk membuatnya menjadi ramuan. Apakah itu masuk hitungan? Mata uang keras. Simpan, simpan. Menerima. Dengan ramuan ini, seharusnya bisa menggantikannya. Ada banyak sekali bahan untuk menyempurnakan senjata. Saya tidak kenal Tuan Yan. Apakah Anda punya waktu baru-baru ini? Halo Tuan Yan. Oh, itu Xiao Yulin. Mempraktikkan seni pemurnian senjata. Bagaimana kabarnya? Masih mencari tahu. Yan Lao. Saya tidak tahu Anda menyebutkannya sebelumnya. Hal-hal tentang titik berkumpul di kota berikutnya. Apakah Anda tersedia baru-baru ini? Tentu saja nyaman. Aku tidak ada hubungannya. Ayo kita lihat bersama di sore hari. Bagus sekali, tolong ganggu Tuan Yan. Jangan ganggu aku akan melakukannya. Mengirimi Anda lokasinya. Harapan kali ini. Mendapatkan bahan yang cukup. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada seni menyempurnakan senjata. Lin Xiaoyu. Wanyoupu ada di dekatnya. Toko praktisi terbesar. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, Anda bisa datang ke sini untuk melihat. Selamat datang kedua teman tahu untuk mengunjungi kami. Apa yang kamu butuhkan? Saya ingin membeli beberapa bahan untuk pemurnian. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini semua bahan pemurniannya. Berlatih dari senjata ajaib pemula hingga tingkat lanjut semuanya. Apa yang kamu butuhkan? Materi latihan pemula ini. Berapa total biayanya? Jika Anda ingin membuat lingkaran, saya dapat membuat keputusan dan memberi Anda diskon. Total 60 batu spiritual. 60 batu roh. Kedengarannya tidak banyak. Lin Xiaoyu. Sepotong batu spiritual ini mungkin berharga jutaan uang di dunia. 60 yuan. Itu 6.000. Tapi Wanyoupu tidak menerima uang. Jika tidak ada batu roh, masih bisa barter. Atau, jual beberapa barang ke Wanyoupu. Tukarkan batu spiritual. 60 juta. 60 juta. Tidak heran para praktisi. Bahkan tidak kekurangan uang. Tidak ada uang untuk ini. Saya tidak mampu menjadi abadi sama sekali. Saya tidak memiliki batu roh. Barter. Tolong bantu saya melihatnya. Berapa harga obat mujarab ini? Oke, mohon tunggu sebentar. Obat mujarab ini sangat kuat. Hanya sedikit energi ramuan. Biarkan saja tingkat kultivasi saya ada peningkatan. Sangat jarang. Saya bersedia memberi Anda 100 batu roh. Tebus dengan Anda. Bagaimana menurut Anda? 100 yuan. Itu 100 juta. Oke. Bantu aku menyempurnakan senjata ini lagi. Kemasi semua bahan. Oke, mohon tunggu sebentar. Ayo. Benar. Toko kami memilikinya malam ini. Lelang. Ada beberapa hal yang jarang terjadi pada pertemuan tersebut. Bahan pemurnian muncul. Anda dapat berpartisipasi kemudian. Lelang. Saya sangat tertarik. Oke, ini undangannya. Jika kamu punya sesuatu, ingin menjual di lelang, Anda juga dapat menyerahkannya kepada kami. Mungkin saya akan datang lagi di masa depan membeli bahan. Hanya obat mujarab ini. Lebih baik menggantinya dengan batu spiritual. Saya juga punya pil di sini. Yi Jingdan. Dapat membentuk kembali tubuh. Hilangkan kerusakan tersembunyi. Bisakah Anda menyusahkan toko Anda? Bantuan dengan pelelangan. Oke. Lelang dimulai pukul 10. Sangat menunggu kalian berdua. Hal-hal ini adalah aku juga. Manifestasi uang. Sekarang mananya telah meningkat lagi. Bagian. Minum obat mujarab di malam hari setelah pelelangan. Anda bisa mendapatkan sejumlah uang lagi ke akun Anda. Bukankah ini Lao Yantou? Bagaimana Anda memulainya? Merangkak keluar dari rumah anjing. Emas aluvial. Bertahun-tahun. Mulutmu masih terlihat seperti itu. Ini seperti dicium oleh seekor anjing. Buka mulutmu. Hanya bau busuk. Tidak heran, Yuner memilihku saat itu. Bukannya kamu. Hahaha. Ahyun buta saat itu. Aku baru saja jatuh cinta dengan pria malang sepertimu. Hadiri pelelangan hari ini. Juga untuk itu. Baru saja mengirim pesan. Dari Yi Jingdan. Beritahu kamu. Saya di sini. Kamu tidak bisa membeli apapun. Hahaha. Siapa Tuan Yan? Nama pria ini adalah Sajin. Dia adalah seorang penyuling senjata, aset yang cukup besar. Dia adalah saingan cintaku bertahun-tahun yang lalu. Bertahun-tahun. Dia sering berkonflik dengan saya. Mari kita lakukan nanti. Ingin membeli sesuatu. Saya khawatir dia akan menaikkan harga dengan sengaja. Sangat menjijikan. Tidak apa-apa bagiku melihatnya seperti itu. Sepertinya itu untuk Yi Jingdanku. Agaknya begitu. Saya pernah bertarung melawannya sebelumnya. Mereka berdua meninggalkan luka yang tersembunyi. Ada kemungkinan perbaikan. Dia tidak akan melewatkannya, maka kita mungkin juga melakukannya. Menipu dia juga. Item berikutnya, bahan pemurnian, inti besi dingin milenium. Sifatnya stabil dan ringan. Paling cocok untuk pemula.
Bahan untuk pelatihan. Harga awalnya adalah 10 batu spiritual. Hal ini paling cocok bagi saya untuk melatih tangan saya. 15 batu spiritual, 20 yuan. 30 yuan. Tiba-tiba dia menyebutkan 30 yuan. Inti besi dingin juga. Apakah itu sepadan dengan harganya? Tidak ada gunanya mengikuti lebih lama lagi. Kataku. Kamu tidak bisa membeli apapun. 35 batu spiritual, 40 yuan. 55. 60 yuan. Lin Xiaoyue. Jangan marah. Inti besi dingin ini tidak sepadan dengan harganya sama sekali. 70. 75. 75 untuk pertama kalinya. Selamat untuk tamu ini. Dengan harga 75 batu spiritual, memotret harta karun ini. Anda tidak menginginkan inti besi dingin ini lagi. Tidak semegah Salau. Selamat untuk Salah Oyong. 75 batu spiritual. Dapatkan inti besi dingin. Selamat-selamat. Pak Tua masih kaya. Juru lelang, silakan lanjutkan. Oke, kami mohon. Lot berikutnya, Yi Jingdan. Membentuk kembali tubuh. Efek membersihkan luka yang gelap. Harga awalnya adalah 30 batu spiritual. 50. 60. 65. 80. 100 yuan. Lagi pula, pemurni senjatalah yang punya uang. Saya tidak mampu. Ratusan batu spiritual untuk pertama kalinya. Apakah masih ada lagi lainnya dengan tawaran lebih tinggi? 100 batu spiritual untuk kedua kalinya. 120 batu spiritual. 120 yuan. Apakah ini gila? Apakah kamu sengaja melawanku? Di mana ini? Hanya saja kami, Tuan Yan, butuh pil ini. Hanya lelang biasa. Jika menurut Anda itu mahal, Anda tidak perlu mengikuti saya. Hanya jika Anda melewatkan pil ini, hanya tidak tahu kapan saya bisa menemukannya. Ini adalah obat mujarab untuk mengobati luka tersembunyi. Bersenandung. 105, 180, 200 yuan. Gadis kecil. Jangan melangkah terlalu jauh. Karena Tuan Sa sangat menyukainya. Aku mengirimimu pil icing. Maka pil icing ini dapat digunakan. Harga 200 batu roh. Serahkan pada Salau. Apa yang kamu katakan? Haha. Bodoh. Haha. Bodoh. Apakah kamu tidak mengerti? Pil Yijing yang Anda habiskan banyak uang. Itu disempurnakan oleh Lin Xiaoyu. Hahaha. Ngomong-ngomong. Saya juga punya banyak Yijing dan... Benar, Yan Lao. Ini untukmu. Bagus, apa? Yan Lao, ayo pergi juga. Haha, teman kecil Lin. Saya bisa memberi Anda pelajaran hari ini. Emas aluvial, sungguh membuat hatiku bahagia. Tidak, aku harus melakukannya. Kembali dan ejek dia lagi. Xiao Yulin, tolong bantu dirimu sendiri. Seseorang yang mengetahui segalanya. Aku membawakanmu batu spiritual. Saya mengumpulkan banyak hari ini. Bahan pemurnian. Masih menghasilkan uang. 240 batu kasar. Menghitungnya seperti ini. Itu 240 juta. Rekan tahu. Ini pelelangan Anda. Batu spiritual diperoleh. Baru saja mengemasnya. Kamu yang tidak mau membayar. Membuat Anda menunggu untuk waktu yang lama. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Terima kasih atas kerja Anda. Silakan kembali. Bagus. Kali ini, manaku menjadi 2 kali lipat. Jual saja beberapa. Dan terbuat dari rumput liar di surga. Anda dapat menghasilkan banyak uang. Lalu jika saya kembali, latihlah seni pemurnian dengan baik. Kemudian ketika saatnya tiba, surgawi, sisa-sisanya dilebur menjadi senjata ajaib. Bukankah mungkin untuk mendapat penghasilan lebih banyak? Lin Xiaoyu. Segera datang ke surga. Ada hal penting yang ingin kukatakan padamu. Diterima. Oh, Tai Bai Xiangxian. Telepon aku kembali secepatnya. Apakah ada sesuatu yang mendesak? Merupakan hal yang baik untuk merasa yakin. Lin Xiaoyu mendengarkan perintah itu. Merupakan hal yang baik untuk merasa yakin. Lin Xiaoyu mendengarkan perintah itu. Kaisar Langit Feng meminta bantuan. Ini adalah Lin Xiaoyu, manusia fana dari alam bawah. Meski berlatar belakang sederhana, berhati keras. Berkah yang mendalam. Sejak mengambil alih Departemen Produk Limbah Tianting. Rajin dan teliti. Tindakannya bisa diungkapkan. Kontribusinya luar biasa. Kanonisasi khusus. Lin Xiaoyu adalah peri pembersih debu. Departemen Daur Ulang Sampah Zhang Tianting. Seharusnya urusan. Nikmati jalan peri di surga. Saya harap Anda akan memenuhi tugas Anda. Teruslah berlatih dengan tekun. Hahaha. Saya akan menjadi abadi sekarang. Hahaha. Ambillah. Itu benar. Saya datang ke Departemen Daur Ulang Sampah Tianting.
hanya sementara. Masih banyak hal yang harus aku lakukan. Aku sedang melihatmu sekarang. Pekerjaan ini menjadi semakin mahir. Jadi saya meminta satu. Mulai saat ini, daur ulang sampah akan dilakukan di surga. Saya akan menyerahkan semua tanggung jawab kepada Anda. Terima kasih Tai Bai Xiangxian. Hahaha. Saya akhirnya juga bercampur dengan pendirian.